Malam ini aku mengantar suamiku ke bandara. Kukira ini hanya perjalanan bisnis biasa. Tapi saat aku akan pulang, putraku yang baru berumur 7 tahun mencengkram tanganku erat-erat. Dia berbisik, "Ibu, jangan pulang ke rumah." Tadi pagi, aku dengar ayah merencanakan sesuatu tentang kita. Tolong, kali ini ibu percaya sama aku. Aku percaya, lalu bersembunyi, mengintai rumahku dengan kepanikan. Dan ternyata yang kulihat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Lampu-lampu terang di terminal keberangkatan Bandara Internasional menusuk mata Alma. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa kontras dengan hangatnya pelukan Rendra suaminya. Di sampingnya, Kiko, putra mereka yang baru berusia 7 tahun berdiri diam. Birunya disetrika licin, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya menenangkan. Siapapun yang melihatnya akan melihat citra seorang suami dan ayah yang sukses. Perjalanan bisnis ini penting sekali sayang, kata Rendra. Suaranya dalam dan meyakinkan. Ia melepaskan pelukannya dari Alma dan berjongkok di depan Kiko. Kiko, jaga ibu baik-baik ya, selagi ayah pergi. Hanya beberapa hari. Rendra mengusap kepala Kiko. Kiko tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk sekali. Matanya menatap lekat-lekat wajah ayahnya. Alma melihatnya sebagai sikap pendiam Kiko yang biasa. Anaknya itu memang bukan anak yang ekspresif. Lebih banyak mengamati daripada berbicara. Rendra sepertinya tidak terganggu. Ia tertawa kecil, mencium kening Kiko, lalu berdiri lagi. Pesawatku akan segera dipanggil. Aku pergi dulu, ujar Rendra. Ia melepaskan pelukannya dari Alma dan berjongkok di depan Kiko. Kiko, jaga ibu baik-baik ya, selagi ayah pergi. Hanya beberapa hari. Rendra mengusap kepala Kiko. Kiko tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk sekali. Matanya menatap lekat-lekat wajah ayahnya. Alma melihatnya sebagai sikap pendiam Kiko yang biasa. Anaknya itu memang bukan anak yang ekspresif. Lebih banyak mengamati daripada berbicara. Rendra sepertinya tidak terganggu. Ia tertawa kecil, mencium kening Kiko, lalu berdiri lagi. Pesawatku akan segera dipanggil. Aku pergi dulu, ujar Rendra. Ia mencium kening Alma, menatapnya lembut. Nanti aku telepon begitu mendarat. Kalian hati-hati di jalan pulang. Langsung istirahat. Ya, aku sayang kalian. Alma mengangguk. Hati-hati ayah, kabari kami. Rendra tersenyum sekali lagi. Senyuman menawan yang selalu meluluhkan hati Alma. Ia lalu berbalik, menarik koper kabinnya dan berjalan tegap menuju gerbang pemeriksaan. Alma dan Kiko berdiri di sana. Di antara keramaian orang yang lalu lalang, menyaksikan punggung Rendra yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di balik pintu kaca otomatis. Kepergian Rendra meninggalkan keheningan di antara Alma dan Kiko. Suara pengumuman penerbangan dan dropor di lantai marmar kembali terdengar jelas. Alma menghela napas panjang. Selalu ada rasa sepi setiap kali Rendra pergi. Meski ia tahu itu tuntutan pekerjaan. Ayo nak, kita pulang. Alma menggandeng tangan Kiko yang terasa dingin. Kiko menurut tanpa suara. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang menuju tempat parkir. Langkah kaki mereka terdengar berirama. Alma mencoba memecah kesunyian. Nanti di rumah, Kiko mau ibu buatkan susu coklat hangat? Kiko hanya bergumam pelan. Jawaban yang tidak jelas antara ya atau tidak. Alma mengira putranya hanya mengantuk. Mereka tiba di area parkir yang remang-remang. Udara terasa lebih pengap. Di sini hanya ada beberapa mobil yang terparkir di lantai itu. Alma menekan tombol pada kunci mobilnya. Lampu mobil berkedip dan mengeluarkan bunyi pelan. Ia berjalan ke sisi pengemudi, sementara Kiko berjalan ke pintu penumpang di belakang. Tepat ketika Alma hendak membuka pintunya,
Ia merasakan tarikan kuat di tangannya. Ia terkejut dan berbalik. Kiko berdiri kaku, mencengkram pergelangan tangannya begitu erat hingga kuku-kuku kecilnya terasa menekan kulit Alma. Wajah putranya pucat pasi di bawah cahaya lampu parkir yang temaram. Mata Kiko membelalak, dipenuhi ketakutan yang belum pernah Alma lihat sebelumnya. "Kiko, ada apa sayang? Kamu melihat sesuatu?" Alma berjongkok mencoba mensejajarkan matanya dengan mata Kiko. Jantungnya mulai berdebar. Kiko menggeleng cepat. Ia menelan ludah. Bibirnya bergetar. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Alma. Suaranya berdesis pelan, nyaris tak terdengar. "Ibu, jangan pulang ke rumah." Alma mengerutkan kening. Bingung. "Apa maksudmu, Nak?" "Tentu saja kita pulang. Ini sudah malam." Kiko menggeleng lagi lebih keras. Cengkeramannya semakin kuat. "Tidak, Bu. Jangan pulang," bisiknya lagi. Kali ini ada nada putus asa dalam suaranya. Tadi pagi aku dengar ayah. Ayah ditelepon di ruang kerjanya. Aku tidak sengaja dengar." Kebingungan Alma mulai bercampur dengan rasa cemas. "Dengar apa, Kiko?" Kiko menarik nafas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Ayah merencanakan sesuatu tentang kita. Tentang ibu dan aku. Dia bilang setelah mereka tidur. Dia bilang, pastikan beres." Aku tidak mengerti, Bu. Tapi suaranya tidak seperti ayah. Suaranya menakutkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kiko. "Tolong, Bu. Kali ini Ibu percaya sama aku." Kalimat terakhir itu menghantam Alma seperti palu godam. Kali ini, Alma terdiam. Ia teringat beberapa minggu lalu ketika Kiko bilang ia melihat seorang pria asing mengawasi rumah mereka dari dalam mobil. Tapi Alma mengabaikannya, menganggapnya hanya imajinasi anak-anak. Ia teringat ketika Kiko bilang ia tidak suka paman rekan bisnis ayah yang baru, tapi Alma memintanya untuk tetap sopan. Hati Alma berperang. Di satu sisi, ada logika. Rendra adalah suaminya, ayah dari Kiko. Pria yang baru saja menciumnya dengan lembut dan berkata, "Aku sayang kalian." Rendra baru saja naik pesawat. Dia akan berada di kota lain. Bagaimana mungkin dia merencanakan sesuatu? Ini pasti hanya kesalahpahaman. Kiko pasti salah dengar. Dia hanya anak-anak yang terlalu lelah dan mungkin merindukan ayahnya. Tapi di sisi lain, ada tatapan mata Kiko. Tatapan itu bukan imajinasi. Itu adalah teror murni. Kiko adalah anak yang pendiam dan logis. Ia bukan anak yang suka mengarang cerita untuk mencari perhatian dan desakan dalam bisikannya. "Tolong, kali ini ibu percaya sama aku." Terasa begitu nyata. Alma menatap mata putranya dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Begitu kencang hingga dia merasa mual. Ia tidak pernah melihat Kiko setakut itu. Tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Suaminya yang sempurna atau putranya yang ketakutan. Tapi jika ada 1% saja kemungkinan Kiko benar, ia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika mengabaikannya. Alma mengangguk pelan. Tangannya yang gemetar mengusap air mata di pipi Kiko. "Baik sayang, ibu percaya Kiko." Ia tidak tahu apa rencananya. Ia hanya tahu satu hal. Malam ini mereka tidak akan pulang ke rumah. Alma membuka pintu mobil, membantu Kiko naik ke kursi belakang dan memasang sabuk pengamannya. Ia lalu masuk ke kursi pengemudi. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci. Ia menghidupkan mesin, tapi alih-alih mengarahkan mobil ke jalan keluar menuju rumah mereka, Alma mengemudikannya ke arah yang berlawanan, mencari jalan keluar lain. Ia melaju pelan, keluar dari gedung parkir,
dan menyusuri jalan raya. Ia tidak tahu harus kemana. Akhirnya, ia berbelok ke sebuah jalan kecil yang buntu, tidak jauh dari kompleks perumahan mereka. Tempat itu gelap, tersembunyi di balik deretan ruko yang sudah tutup, tapi masih memberikan pemandangan yang cukup jelas ke arah gerbang masuk kompleks mereka. Alma mematikan mesin. "Kita tunggu di sini sebentar," katanya pelan. Keheningan di dalam mobil terasa memekakkan telinga. Hanya suara jangkrik dari semak-semak di seberang jalan dan deru nafas mereka yang terdengar. Alma mematikan semua lampu di dalam mobil, membuat kegelapan menyelimuti mereka. Kiko duduk diam di kursi belakang. Matanya tertuju lurus ke arah gerbang kompleks mereka yang berjarak sekitar 100 meter. Alma sendiri terus-menerus melirik jam digital di dashboard mobil. Pukul 9.40 menit, pukul 9.50 menit. Setiap menit rasanya seperti 1 jam. Keraguan mulai merayapi pikiran Alma. Ia merasa bodoh. Apa yang sedang ia lakukan? Duduk di mobil gelap di jalan buntu bersama putranya yang ketakutan. Hanya karena sebuah bisikan yang mungkin salah didengar. Rendra mungkin benar-benar sedang dalam penerbangan bisnis. Mungkin Kiko hanya bermimpi buruk. Alma mulai merasa bersalah telah meragukan suaminya. Ia kedinginan, bukan hanya karena AC mobil yang sudah mati, tapi karena rasa takut yang tidak jelas. "Kiko," bisiknya pelan, suaranya serak. "Mungkin ibu salah. Mungkin kita sebaiknya pulang. Di rumah lebih hangat." Kiko tidak menoleh, matanya masih terpaku ke depan. "Tunggu, Bu," jawabnya singkat. Suaranya tegang. "Sebentar lagi." Ada keyakinan dalam nada suara Kiko yang membuat Alma kembali terdiam. Ia memutuskan untuk menunggu 15 menit lagi. Tepat pukul 10 malam, jam di mana Alma memperkirakan pesawat Rendra seharusnya mendarat di kota tujuan, seberkas cahaya lampu depan mobil muncul dari tikungan. Jantung Alma serasa berhenti berdetak. Ia refleks menunduk, menarik kepala Kiko bersamanya, meskipun jarak mereka cukup jauh. "Jangan bergerak, sayang," bisiknya dari celah sempit di antara dashboard dan jendela. Alma mengintip. Sebuah kendaraan berbelok memasuki gerbang kompleks mereka. Itu bukan mobil sedan seperti yang dikendarai tetangga mereka. Itu adalah van. Van berwarna gelap, tanpa logo atau tulisan apapun di sisinya. Jendela-jendelanya juga gelap. Van itu melaju pelan. Tidak seperti tamu yang terburu-buru, lebih seperti predator yang mengintai. Van itu terus melaju menyusuri jalan utama kompleks, lalu berbelok ke jalan di mana rumah mereka berada. Alma menahan napas. Mobil itu melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka, nomor 17. Perut Alma terasa melilit. Kebetulan macam apa ini? Mungkin itu petugas perbaikan yang dipanggil Rendra. Tapi pukul 10 malam, menggunakan van tanpa logo, rasa dingin menjalar di tulang punggung Alma. 2 pintu depan van terbuka. 2 sosok pria keluar. Mereka mengenakan pakaian gelap, jaket, dan topi yang menutupi wajah mereka dari penerangan lampu jalan yang redup. Mereka terlihat biasa saja, tidak membawa senjata yang terlihat, yang entah kenapa membuatnya semakin menakutkan. Kedua pria itu berdiri sejenak di depan gerbang, melihat ke kiri dan ke kanan. Jalanan kompleks bengar-bengar sepi. Sebagian besar tetangga mereka sudah tidur. Alma mengira mereka akan mencoba melompati pagar atau mungkin mendobrak pintu. Itu akan menjadi perampokan. Ia bisa menelpon polisi dan melaporkan perampokan. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya membuat darah di tubuh Alma terasa membeku. Salah satu pria itu merogoh sakunya. Dia tidak mengeluarkan linggis atau alat pembobol. Dia mengeluarkan sebuah kunci. Kunci gerbang. Pria itu memasukkan kunci ke lubang kunci gerbang mereka. Terdengar bunyi klik pelan yang seolah bergema di keheningan malam. Gerbang terbuka dengan mulus,
tanpa suara. Tidak mungkin, desis Alma. Tangannya menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan. Mereka punya kunci. Pria itu berjalan masuk ke halaman, diikuti temannya. Mereka berjalan ke pintu depan dan sekali lagi, pria yang sama mengeluarkan kunci lain. Kunci pintu utama rumah mereka. Dia membukanya semudah Alma melakukannya setiap hari. Pintu terbuka dan kedua pria itu masuk ke dalam. Mereka menutup pintu di belakang mereka seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu. Tubuh Alma gemetar hebat. Ini bukan perampokan. Perampok tidak punya kunci duplikat. Kunci duplikat rumah mereka hanya dimiliki oleh dua orang, dirinya dan Rendra. Rendra, suaminya yang saat ini seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya. Rendra yang memberi mereka kunci. "Ibu, mereka masuk," bisik Kiko. Suaranya bergetar hebat. "Ayah yang menyuruh mereka. Kiko benar kan?" "Bu," Alma tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, realitas menghantamnya dengan kekuatan penuh. "Kiko benar. Ini semua nyata. Suaminya telah merencanakan ini. Tapi untuk apa? Apa yang mereka inginkan di dalam sana?" Alma memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan getaran di tubuhnya. Mereka tidak menyalakan lampu utama. Dari tempatnya bersembunyi, Alma bisa melihat berkas-berkas cahaya senter yang kecil menari-nari di balik tirai jendela ruang tamu. Mereka bergerak dengan tenang, metodis. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. 5 menit berlalu, 10 menit. Alma membeku di tempatnya. Apa yang harus ia lakukan? Menelpon polisi? Apa yang akan ia katakan? "Ada orang di rumah saya, tapi mereka masuk pakai kunci yang sepertinya diberikan suami saya. Polisi akan mengira ini adalah perselisihan rumah tangga. Mereka akan datang, mungkin membunyikan bel dan pendua itu akan kabur. Atau, lebih buruk lagi, mereka akan punya cerita yang sudah disiapkan Rendra. Dan Rendra akan tahu bahwa ia dan Kiko selamat. Rendra akan tahu rencananya gagal. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya?" Alma merasa terjebak. Saat ia sedang dilanda kepanikan, sebuah bau samar tercium masuk melalui ventilasi mobil. Bau yang tajam dan kimiawi, seperti bensin. Alma menatap Kiko dengan ngeri. Kiko juga menciumnya. Mata anak itu membelalak. "Ibu, bau apa itu?" Alma tidak menjawab. Matanya terpaku pada jendela kamar tidur Kiko di lantai 2. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya dari dalam sana. Bukan cahaya senter, cahaya yang lebih terang, berwarna oranye kemerahan. Kemudian disusul dari jendela ruang tamu. Sebuah kerlipan kecil, lalu semakin besar. Tirai jendela yang tadinya putih, kini berpendar dengan warna jingga yang menakutkan. "Api! Mereka membakar rumah kita!" Jerit Kiko tertahan. Alma tersentak, tubuhnya bergetar tak terkendali. Ini bukan perampokan, ini bukan peringatan. Ini adalah rencana pembunuhan. Rendra tidak hanya menginginkan mereka keluar dari rumah. Dia ingin mereka mati di dalam sana. Dia ingin mereka terbakar hidup-hidup saat mereka tidur. Perjalanan bisnis itu, pelukan hangat, ciuman di bandara, semuanya adalah alibi. Alibi yang sempurna. Tepat pada saat itu, ponsel di sakunya bergetar. Dengan tangan gemetar, Alma mengambilnya. Sebuah pesan masuk dari Rendra. Jantungnya serasa diremas. Ia membuka pesan itu, isinya singkat. Baru mendarat. "Sayang, semoga kalian sudah tidur nyenyak. Aku sayang kalian." Alma membekap mulutnya erat-erat. Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokannya. Ia buru-buru membuka pintu mobil dan muntah di aspal yang dingin. Rasa asam dan pahit memenuhi mulut Alma. Ia terbatuk hebat, bersandar di pintu mobilnya yang terbuka, sementara seluruh isi perutnya tumpah ke aspal yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat, bukan lagi karena dingin, tapi karena guncangan yang merobek kesadarannya. Di depannya, rumahnya, tempat ia membesarkan Kiko. Tempat ia menyimpan semua kenangan. Kini dilalap api. Asap hitam pekat membubung ke langit malam membawa serta bau bensin yang menyengat dan bau hangus barang-barang yang terbakar. Jendela kamar Kiko di lantai 2 pecah berderai-derai mengeluarkan lidah api yang menjilat-jilat dinding luar. Itu adalah pemandangan neraka yang nyata. "Ibu, ibu!" Suara Kiko yang panik dari dalam mobil menyentak Alma kembali. Anaknya itu menempel di kaca jendela belakang. Wajah kecilnya basah oleh air mata. Matanya membelalak ngeri menatap rumah mereka yang terbakar.
Alma buru-buru menyekam mulutnya dengan lengan bajunya. Ia harus kuat, ia harus membawa Kiko pergi. Ia memaksa kakinya yang terasa seperti jeli untuk bergerak, menutup pintu mobil, dan kembali duduk di belakang kemudi. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia kesulitan memegang setir. Ia menatap kobaran api itu sekali lagi. Di dalam sana ada foto-foto Kiko saat bayi. Ada hijab pemberian ibunya, ada sisa-sisa hidupnya. Semuanya kini menjadi abu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara sirene meraung-raung. Semakin dekat, seseorang pasti telah melihat api itu dan menelpon pemadam kebakaran. Kepanikan baru mencengkram Alma. Ia melihat ke arah rumahnya, pintu depan terbuka, kedua pria berbaju gelap itu berlari keluar. Wajah mereka tidak terlihat jelas dalam kekacauan itu. Mereka tidak terlihat panik, hanya bergerak cepat. Mereka melompat kembali ke dalam van gelap yang menunggu. Tanpa menyalakan lampu depan, van itu meluncur cepat di jalanan kompleks, berbelok di tikungan dan menghilang. Mereka kabur. Beberapa saat sebelum truk pemadam kebakaran pertama tiba di gerbang kompleks, mereka lolos. Alma tahu saat itu juga, ia tidak bisa ke sana. Ia tidak bisa berlari ke arah petugas pemadam kebakaran sambil menangis dan berteriak bahwa suaminya mencoba membunuhnya. Siapa yang akan percaya? Rendra adalah pengusaha terpandang, anggota dewan komunitas, pria ramah yang selalu menyumbang untuk kegiatan lingkungan. Alma di sisi lain akan terlihat seperti wanita histeris yang kehilangan akal sehatnya karena trauma. Dan saksinya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang baru saja melihat rumahnya terbakar. Cerita Kiko tentang bisikan di bandara akan dianggap sebagai imajinasi anak-anak, mekanisme pertahanan pikiran yang trauma. Rendra telah merencanakan ini dengan sempurna, alibinya kokoh. Catatan penerbangan akan membuktikan dia berada ratusan kilometer jauhnya. Pesan teks yang ia kirimkan akan menjadi bukti cintanya. Pesan terakhir seorang suami yang tidak tahu apa-apa kepada keluarga yang akan segera ia hilangkan. Jika Alma dan Kiko muncul sekarang, Rendra akan terkejut. Tentu saja, tapi dia akan memutar balikan cerita. Ia akan menuduh Alma, mungkin Alma stres. Mungkin Alma sendiri yang membakar rumah itu dalam upaya bunuh diri yang gagal dan membawa Kiko bersamanya. Rendra, sang suami yang sabar dan berduka, akan menceritakan kepada polisi betapa labil istrinya akhir-akhir ini. Dan semua orang akan percaya padanya. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Alma menunduk, bukan pesan baru, hanya layar yang menyala menampilkan pesan dari Rendra tadi. Semoga kalian sudah tidur nyenyak. Kalimat itu kini terasa seperti sabetan pisau es. Dia tidak hanya ingin mereka mati, dia ingin mereka mati saat tidur, tanpa perlawanan, tanpa menyadari bahaya. Dia ingin mereka lenyap begitu saja. Aku sayang kalian. Kebohongan itu begitu dingin, begitu terencana. Pria yang ia cintai, pria yang ia menikahi selama 9 tahun adalah monster berdarah dingin. Tidak ada keraguan lagi di benak Alma. Ini bukan kesalahpahaman, ini adalah percobaan pembunuhan. Alma harus pergi sekarang juga. Ia memasukkan kunci, memutar mesin. Mobil menyala dengan deru pelan. Ia tidak bisa pergi ke rumah teman-temannya. Semua teman mereka adalah teman Rendra juga. Ia tidak bisa pergi ke keluarganya. Orang tuanya sudah lama meninggal dan kerabat jauhnya tidak akan bisa melindunginya. Rendra akan bertindak sebagai suami yang panik mencari istri dan anaknya yang hilang setelah kebakaran. Ia akan menyebar foto mereka meminta bantuan semua orang. Semua orang akan menjadi mata-matanya tanpa sadar. Alma dan Kiko akan menjadi buronan yang dicari oleh pria yang seharusnya melindungi mereka. Pikiran Alma berpacu liar. Ia membutuhkan seseorang yang tidak dikenal Rendra. Seseorang yang berada di luar lingkaran sosial mereka. Seseorang yang pintar, kuat, dan bisa dipercaya. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu ke hari pemakaman ayahnya. Ia ingat ayahnya pernah berkata di ruang kerjanya menunjuk tumpukan dokumen legal. Alma, kata ayahnya waktu itu, hidup ini rumit. Jika suatu saat kamu berada dalam masalah besar, masalah yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun, bahkan mungkin kepada suamimu, kamu cari orang ini. Ayahnya menulis sebuah nama dan nomor telepon di secari kertas tebal. Namanya Ibu Siwi. Dia pengacara ibu. Dia bijaksana, dan dia tahu cara menyimpan rahasia. Alma menyimpan kartu nama itu di laci meja kerjanya. Laci yang sekarang mungkin sudah menjadi arang. Tapi Alma ingat nama itu, Ibu Siwi. Ia juga samar-samar ingat alamat kantornya di kawasan Kota Tua. Itu adalah satu-satunya harapannya. Alma memutar setir, menjauh dari jalan buntu itu, mengambil rute memutar yang berlawanan arah dengan rumahnya, menjauhi suara sirene yang semakin banyak. Ia melirik Kiko dari kaca spion. Anaknya itu duduk meringkuk di kursi belakang.
terbungkus sabuk pengaman, tidak lagi menangis. Dia hanya menatap lurus ke depan. Wajah kecilnya pucat namun tegar. Dia telah menyelamatkan hidup mereka. Alma mengemudi menembus malam. Dia tidak punya apa-apa. Dompetnya, kartu identitasnya, uang tunai, semua ada di dalam tas tangannya di ruang tamu yang terbakar. Yang ia miliki hanyalah ponsel di sakunya, piyama yang ia pakai di balik jaket tipis, dan putranya. Ia terus memantau kaca spion. Setiap ada mobil yang melaju di belakangnya, terutama jika itu van gelap, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti mangsa yang sedang diburu. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kantor Ibu Siwi, atau apakah wanita tua itu masih ada di sana. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus terus maju, menjauhi bayang-bayang pria yang ia tahu suami. Mobil Alma berhenti di depan sebuah ruko tua berlantai 2 di kawasan kota yang sepi. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebagian besar lampu jalan di area itu mati. Cat di gedung itu sudah mengelupas dan papan nama di atasnya bertuliskan Biro Hukum Siwijikan dengan huruf-huruf pudar yang nyaris tak terbaca. Tempat ini tampak seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Keraguan kembali menyergap Alma. Apakah ia salah alamat? Apakah wanita ini masih hidup? Ia mematikan mesin. Kegelapan dan keheningan langsung menyergap mereka. Kiko sudah tidur di kursi belakang. Napasnya teratur. Kelelahan akhirnya mengalahkannya. Ia mengambil ponselnya, baterainya tinggal 15%. Ia menemukan nomor telepon kantor Ibu Siwi dari pencarian internet cepat. Ia menelpon, tapi hanya nada sibuk yang terdengar. Tentu saja kantor tutup jam segini. Ibu Siwi putus asa. Ia bersandar di setir. Air mata frustasi mulai menggenang. Apa yang harus ia lakukan? Tidur di mobil. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal menelponnya. Ia ragu sejenak. Takut itu Rendra. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengangkatnya. Halo? Suara seorang wanita tua serak namun tegas terdengar di seberang. Anda menelpon kantor saya 3 kali berturut-turut di jam pagi. Saya berasumsi ini bukan untuk konsultasi pajak. Ini Alma, putri almarhum Pak Handoyo. Jantung Alma melonjak tinggi. Iya, Ibu, ini Alma. Saya di depan kantor Ibu. Saya butuh bantuan. Jangan bicara di telepon. Potong Ibu Siwi. 50 meter di depan Anda. Ada gang kecil di sebelah toko kelontong. Masuk ke gang itu. Ada pintu kayu berwarna hijau di sebelah kiri. Ketuk 3 kali. Cepat, panggilan terputus. Alma tanpa berpikir panjang menyalakan mesin, melajukan mobil ke gang sempit itu. Benar saja, ada pintu hijau kusam. Ia memarkir mobil di tempat tersembunyi. Ia lalu membangunkan Kiko dengan lembut. Kiko, bangun sayang. Kita sudah sampai. Kiko menggercak, bingung. Alma menggendongnya keluar dari mobil. Ia membawa Kiko dalam pelukannya, berjalan ke pintu hijau itu dan mengetuk 3 kali. Pelan. Pintu terbuka nyaris tanpa suara. Seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Usianya mungkin akhir 60-an. Rambutnya putih diikat cepol sederhana. Ia tidak memakai hijab, namun pakaiannya sangat sopan. Kemeja lengan panjang dan rok panjang. Matanya tajam, menatap Alma dan Kiko dari atas ke bawah. Ia adalah Ibu Siwi. Masuk, katanya singkat. Alma melangkah masuk. Ruangan yang ternyata adalah apartemen kecil di belakang kantor. Tempat itu rapi, penuh dengan buku dan berkas. Baunya seperti kertas ora dan teh melati. Ibu Siwi mengunci pintu di belakang mereka, memasang 3 slot kunci pengaman yang berbeda. Duduk, saya buatkan teh, katanya lebih sebagai perintah daripada tawaran. Alma duduk di sofa yang kaku, Kiko duduk di sebelahnya, memeluk erat lengan ibunya. Ibu Siwi kembali dengan nampan teh berisi 3 cangkir teh hangat dan sepiring biskuit. Ia memberikan 1 cangkir untuk Alma dan 1 untuk Kiko. Minum dulu, katanya lalu ceritakan semuanya dari awal. Jangan ada yang terlewat. Dan Alma pun bercerita. Ia menceritakan tentang perjalanan bisnis Rendra. Bisikan Kiko di bandara. Keputusannya untuk tidak pulang. Ia menceritakan tentang van gelap, kunci duplikat, dan api yang melalap rumahnya. Ia menceritakan tentang pesan teks Rendra yang mengerikan. Alibi yang sempurna itu. Selama Alma bercerita, Ibu Siwi hanya mendengarkan. Wajahnya tenang. Kombinasinya sudah ia berikan. Buku itu adalah jaminannya. Dengan buku itu, ia bisa mengendalikan para rentenir. Tanpa buku itu, dia hanya mangsa. Ponselnya di atas meja masih diam. Belum ada panggilan konfirmasi. Sudah beres. Dari timnya, Rendra mulai merasa sedikit gelisah. Mereka seharusnya menelpon begitu pekerjaan selesai dan mereka berada di jarak aman. Kenapa mereka belum menelpon? Ia menatap layar ponselnya. Tidak ada sinyal. Tiba-tiba matanya tertarik pada salah satu layar televisi di dinding. Saluran berita lokal. Ada laporan khusus yang mendesak.
Breaking news. Jantung Rendra serasa berhenti berdetak. Kamera menyorot kobaran api yang dahsyat, asap hitam membubung tinggi, dan di bagian bawah layar tertulis kebakaran hebat melanda kompleks perumahan elit Green Valley. Green Valley itu kompleks perumahannya. Kamera bergoyang lalu menyorot gerbang utama. Nomor 17. Rumahnya. Api melalap rumahnya. Tidak. Desisnya. Kopi di tangannya tumpah. Cangkirnya jatuh ke lantai dengan bunyi pecah yang nyaring. Beberapa orang menoleh. Rendra tidak peduli. Matanya terpaku pada layar. Belum diketahui nasib penghuni rumah, kata reporter itu dengan nada prihatin. Rendra gemetar. Ia meraih ponselnya, menjatuhkannya. Ia mengambilnya lagi dengan tangan gemetar. Ia harus berakting. Sekarang tidak, teriaknya. Ia melompat dari kursinya. Istriku, anakku, itu rumahku. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Petugas keamanan bandara berlari menghampirinya. Pak, tenang pak, ada apa? Rumah saya terbakar. Rendra menangis histeris, menunjuk-nunjuk ke layar televisi. Istri dan anak saya ada di dalam. Saya harus pulang sekarang. Itu adalah pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Dia adalah suami yang hancur, pebisnis yang sedang dalam perjalanan dinas yang baru saja menyaksikan tragedi menimpa keluarganya dari jauh. Alibinya semakin kokoh. Petugas keamanan membantunya, mencoba menenangkannya. Rendra di tengah-tengah, isak tangisnya menelpon polisi di kota asalnya. Tolong, rumah saya, nomor 17, Green Valley. Istri saya Alma, putra saya Kiko, tolong selamatkan mereka. Ia kemudian memesan penerbangan pertama kembali ke rumah. Semuanya tercatat. Sementara itu, Fajar baru menyingsing di atas puing-puing rumah Alma. Garis polisi kuning melintang di depan gerbang yang hangus. Bau asap dan bahan kimia masih sangat menyengat. Beberapa petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke bara api yang tersisa. Tim investigasi kebakaran sudah mulai bekerja, menyisir reruntuhan. Di tengah kekacauan itu, sebuah sedan hitam berhenti. Ibu Siwi keluar dengan tenang. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi, membawa tas kerja kulit. Ia berjalan lurus ke arah petugas yang berjaga. Selamat pagi Pak, saya Ibu Siwi, saya kuasa hukum dari almarhum Pak Handio, pemilik sah properti ini. Saya di sini mewakili kepentingan ahli waris. Petugas itu mengurutkan kening. Ahli waris. Maksud Anda Ibu Alma? Kami belum bisa menemukan beliau. Kami khawatir. Saya mengerti. Potong Ibu Siwi dengan nada tenang namun berwibawa. Dan itulah mengapa saya di sini. Ada barang-barang legal dan pribadi yang tersimpan di dalam brankas tahan api di ruang kerja. Mengingat situasinya, saya perlu mengamankan dokumen-dokumen itu segera. Tepat pada saat itu, sebuah taksi berhenti dengan suara decitan rem yang keras. Rendra melompat keluar. Penampilannya acak-acakan. Dia belum tidur semalaman. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia berlari menerobos garis polisi. Alma, Kiko, teriaknya. Suaranya serak. Di mana mereka? Kenapa kalian diam saja? Petugas polisi menahannya. Pak Rendra, tenang Pak. Kami turut berduka cita. Api terlalu besar, kami belum menemukan korban. Hati Rendra menjelos. Belum menemukan. Apa maksudnya itu? Seharusnya mereka ada di kamar. Seharusnya tubuh mereka mudah ditemukan. Apakah mereka berhasil kabur? Tidak mungkin. Api terlalu cepat. Kecuali, Rendra menepis pikiran itu. Ia harus fokus pada aktingnya. Ia ambruk di tanah, memukul-mukul aspal. Tidak mungkin. Mereka pasti ada di dalam. Di tengah drama histeri Rendra, Ibu Siwi memberi isyarat kepada dua pria yang datang bersamanya, seorang ahli kunci brankas profesional. Mereka mengabaikan Rendra dan berjalan lurus ke arah reruntuhan ruang kerja. Ibu Siwi, ini lokasi kejadian, kata seorang petugas. Tunggu, teriak Rendra. Matanya panik melihat mereka bergerak ke arah brankas. Ia langsung berdiri. Ia lupa aktingnya sejenak. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh barang-barang saya. Ibu Siwi berbalik menghadapnya. Wajahnya dingin tak berekspresi. Pak Rendra, saya turut berduka atas kehilangan Anda. Tapi brankas ini adalah milik almarhum Pak Handio dan terdaftar atas nama perwalian. Saya di sini untuk mengamankan isinya. Rendra membeku. Ia tidak bisa menghentikannya. Jika dia berteriak bahwa brankas itu miliknya, dia akan terlihat mencurigakan.
Jika dia mencoba merebut isinya, dia akan menghancurkan citranya sebagai suami yang berduka. Ia terjebak. Ia hanya bisa berdiri diam, gemetar karena marah dan panik. Sementara itu, ahli kunci itu mulai bekerja pada brankas yang menghitam karena jelaga. Panas masih memancar dari logam itu. Ahli kunci itu bekerja dengan cepat dan efisien. Rendra berdoa dalam hati. Semoga buku itu hancur. Semoga apinya terlalu panas. Semoga. Krek. Pintu brankas itu terbuka dengan desisan pelan. Ibu Siwi melangkah maju, tidak gentar oleh sisa panas itu. Ia mengenakan sarung tangan, merogoh ke dalam kegelapan brankas. Jantung Rendra serasa berhenti berdetak. Ibu Siwi menarik keluar kotak metal kecil yang penyok. Ia membukanya. Di dalamnya sedikit basah oleh uap, namun utuh terletak sebuah buku harian bersampul kulit hitam. Ibu Siwi mengambil buku itu. Ia tidak membukanya. Ia hanya memegangnya, lalu memasukkannya dengan aman ke dalam tas kerjanya. Ia menutup tasnya, menguncinya. Lalu ia bertoleh dan menatap lurus ke mata Rendra. Hanya beberapa detik, namun bagi Rendra rasanya selama-lamanya. Mata wanita tua itu seolah berkata, "Permainanmu sudah selesai." Rendra menyadari saat itu juga, rencananya tidak hanya gagal, rencananya telah berbalik 180 derajat. Asuransi yang seharusnya menyelamatkannya, kini telah menjadi bukti yang akan menghancurkannya. Dan buku itu ada di tangan satu-satunya orang di dunia yang tidak bisa ia beli, intimidasi, atau bohongi. Di dalam keheningan apartemen Ibu Siwi hanya terdengar suara lembaran kertas yang dibalik. Fajar telah menyingsing. Namun bagi Alma malam panjang itu belum juga berakhir. Kiko tidur pulas di kamar tidur kecil, akhirnya menyerah pada kelelahan. Alma duduk di seberang Ibu Siwi di meja dapur. Matanya terpaku pada buku harian bersampul kulit hitam yang kini terbuka di bawah lampu. Ibu Siwi telah membacanya selama 1 jam terakhir. Wajahnya tenang namun garis rahangnya mengeras. Akhirnya wanita tua itu menutup buku itu dengan pelan. Suara sampul yang tertutup terdengar seperti pintu penjara yang dibanting. "Ini lebih buruk dari yang kita duga," kata Ibu Siwi pelan. Suaranya serak. Ia menatap Alma. Matanya dipenuhi campuran antara kasihan dan kemarahan yang dingin. Buku ini adalah segalanya. Rendra sangat teliti. Ada tanggal, nama, jumlah, nama rentenir yang menagihnya, nama 2 pria yang membakar rumahmu, lengkap dengan jumlah uang muka yang sudah ia transfer. Alma menahan nafas. Dia menulis rencana itu? Ibu Siwi mengangguk. Dia tidak menyebutnya pembunuhan. Dia menyebutnya solusi akhir. Dia menulis detail perjalananmu sebagai alibi, tanggal pemesanan tiket, bahkan draft pesan teks yang dia kirimkan padamu. Ibu Siwi mendorong buku itu menjauh seolah benda itu beracun. Dia juga menulis tentangmu. Dia bilang kamu terlalu naif dan mudah percaya. Dia bilang dia tidak sabar untuk menyelesaikan semua ini dan memulai hidup baru dengan warisan ayahmu. Dia sudah bahkan merencanakan liburan ke luar negeri setelah masa berkabungnya selesai. Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Alma. Naif, mudah percaya. Dia telah mencintai seorang pria yang menganggapnya bodoh. Seorang pria yang merencanakan kematiannya sambil tersenyum di meja makan. Air mata yang dia kira sudah kering kini mengalir lagi. Tapi kali ini air mata itu terasa panas. Bukan karena kesedihan, tapi karena amarah. "Kita punya buktinya," kata Alma. Suaranya bergetar. "Kita bisa ke polisi sekarang." "Bisa," kata Ibu Siwi. "Dan ini bukti yang sangat kuat." Tapi Rendra cerdik. Dia akan menyewa pengacara terbaik. Dia akan mengklaim buku harian itu palsu atau ditulis di bawah paksaan. Dia akan menyeret ini selama bertahun-tahun. Para rentenir itu tidak akan bersaksi. Para pembakar bayaran itu sudah menghilang. Wanita tua itu mencondong ke depan. "Kita tidak hanya menginginkan dia di penjara, Alma. Kita ingin dia hancur. Kita ingin dia mengakui perbuatannya. Kita perlu menangkapnya saat dia melakukan kejahatan lain. Kejahatan yang tidak bisa dia sangkal." Di seberang kota, di kamar hotel mewah yang dibayar dengan sisa kartu kreditnya, Rendra mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap. Pertunjukan duka di lokasi kebakaran telah berjalan dengan baik. Tapi sekarang masalah besar muncul. Polisi telah secara resmi menyatakan Alma dan Kiko sebagai orang hilang. Mereka tidak menemukan jasad. Tidak ada gigi, tidak ada tulang, tidak ada apapun di antara reruntuhan yang bisa mengkonfirmasi kematian. Tanpa sertifikat kematian, Rendra tidak bisa menyentuh uang asuransi jiwa. Dan yang lebih penting, dia tidak bisa menyentuh perwalian warisan itu.
Dia tidak bisa membuktikan kepada pengadilan bahwa ahli waris utama dan kedua telah meninggal. Ponselnya bergetar. Panggilan dari nomor tidak dikenal. Jantungnya menjelos. Itu pasti rentenir. Atau lebih buruk lagi, para pembakar bayaran itu. Ia telah gagal membayar sisa uang mereka karena mereka gagal mengambil buku harian itu. Aman. Dengar bakar semuanya. Apartemen, kamar tidur Kiko, kamar utama. Pastikan terlihat seperti kecelakaan. Tapi pastikan kalian ambil buku harian hitam di brankas. Itu asuransiku. Aku butuh buku itu. Rendra berhenti bernafas. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi seputih dinding di belakangnya. Detektif Binsar tidak berhenti. Dia memutar klip lain. Sehari sebelumnya Rendra sedang berbicara dengan dua pria yang membelakanginya. Aku tidak peduli bagaimana caranya, kata Rendra di video itu. Pastikan mereka tidur, gas, atau apapun. Aku tidak mau ada perlawanan. Begitu Alma dan Kiko, beres. Aku akan transfer sisa bayarannya. Uang warisan itu akan cair dalam beberapa minggu. Kita semua akan kaya. Laptop dimatikan, proyektor padam. Ruangan kembali senyap. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Alibi Bandiara hancur berkeping-keping. Rekaman itu adalah pengakuan sebelum kejahatan dilakukan. Rendra menatap meja, bahunya terkulai. Topengnya hancur, pertahanannya runtuh. Dia tidak menangis, dia tidak berteriak. Dia hanya mengangkat kepalanya, menatap Ibu Siwi dengan mata yang kosong dan kalah. Saya terpojok, bisiknya suara parau. Hutang rentenir itu. Mereka mengancam akan menyakiti Kiko. Mereka mengancam akan menyakiti Alma. Dia mencoba lagi. Satu kebohongan terakhir mencoba melukis dirinya sebagai korban. Saya melakukan ini untuk melindungi mereka. Ibu Siwi menatapnya dengan dingin. Kamu melakukan ini untuk melindungi dirimu sendiri, Rendra. Kamu mengorbankan mereka untuk menyelamatkan kulitmu. Rendra akhirnya pecah. Dia menundukkan kepalanya ke meja. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang kering dan tanpa air mata. Saya tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Gumamnya berulang kali. Dia telah mengaku di ruangan sebelah. Di balik kaca satu arah, Alma berdiri mematung. Dia memeluk Kiko erat-erat di dadanya, menutup telinga putranya agar tidak mendengar pengakuan ayahnya. Tapi Alma mendengar semuanya. Setiap kata dia melihat pria yang pernah ia cintai. Pria yang ia janjikan sehidup semati, runtuh menjadi sosok menyedihkan yang mengorbankan keluarganya demi uang. Tidak ada cinta yang tersisa. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk dan kelegaan yang luar biasa. Semuanya sudah berakhir. Rantai yang mengikatnya pada pria itu telah putus selamanya. Persidangan Rendra berjalan cepat dan menjadi berita utama di seluruh negeri. Kisah tentang suami pengusaha yang beralibi sempurna, istri yang dianggap naif namun selamat, dan seorang putra kecil yang pendiam yang menjadi pahlawan memikat perhatian publik. Ruang sidang selalu penuh sesak. Namun Alma dan Kiko tidak pernah hadir. Ibu Siwi yang mewakili mereka memastikan mereka terlindung dari sirkus media. Bukti yang ada begitu kuat hingga tak terbantahkan. Buku harian hitam, dokumen palsu, kesaksian Pak Darmawan dan tentu saja bintang utamanya rekaman video dari kamera mainan Kiko. Pengacara Rendra mencoba berargumen bahwa rekaman itu ilegal, bahwa Rendra dijebak, bahwa dia berada di bawah tekanan hutang yang ekstrim. Tapi semua itu sia-sia. Hari putusan tiba, Rendra yang kini terlihat sangat kurus dan menua, berdiri di depan hakim. Wajahnya kosong. Hakim membacakan putusannya dengan suara tegas, menyebut tindakan Rendra sebagai pengkhianatan paling keji terhadap keluarga dan kemanusiaan. Rendra divonis bersalah atas semua dakwaan, perencanaan pembunuhan, percobaan pembunuhan ganda, pembakaran dan pemalsuan dokumen. Hukumannya, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat Rendra digiring keluar dari ruang sidang untuk terakhir kalinya, kilatan kamera menyilangkan wajahnya. Dia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses. Dia hanyalah seorang kriminal yang kalah. Karma Rendra tidak berhenti di situ. Di dalam penjara, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya uang untuk membeli perlindungan. Berita tentang pengakuannya yang merinci nama-nama rentenir dan pembakar bayaran yang ia rekam dalam buku hariannya telah bocor.
Dia telah melanggar kode etik dunia kejahatan. Para rentenir yang ia hianati memiliki koneksi yang kuat di dalam penjara. Hidup Rendra yang seperti yang telah direncanakan Ibu Siwi berubah menjadi neraka di bumi. Dia kehilangan kebebasannya, keluarganya, dan kekayaannya. Dia tidak memiliki apa-apa lagi selain penyesalan dan ketakutan akan hari esok. Beberapa minggu setelah putusan, Alma dan Ibu Siwi kembali ke ruang brankas Bank Mandiri. Kali ini mereka datang dengan surat perintah pengadilan yang sah dan kunci asli dari Ibu Siwi. Mereka membuka kotak simpanan atas nama Alma. Di dalamnya tidak ada emas atau perhiasan, hanya sepucuk surat dari ayahnya dan sebuah buku catatan kecil. Surat itu berisi kata-kata cinta dari ayahnya, menjelaskan alasannya menyembunyikan warisan itu. Ayah hanya ingin kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri, nak. Bukan kebahagiaan yang dibeli oleh uang. Buku catatan itu adalah kuncinya. Isinya adalah daftar belasan bank lain, nama-nama alias, dan nomor-nomor kotak simpanan yang tersebar di seluruh negeri. Itu adalah peta harta karun yang ditinggalkan ayahnya. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Ibu Siwi untuk mencairkan semuanya secara legal. Warisan itu jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Alma. Kekayaan yang bisa menghidupinya dan Kiko selama 100 generasi. Tapi uang itu terasa berat di tangannya. Itu adalah uang yang hampir merenggut nyawa mereka. Alma mengambil keputusan. Dia menjual semua sisa aset yang pernah berhubungan dengan Rendra, menyumbangkan hasilnya ke panti asuhan. Dia tidak mau menyentuh sepeser pun uang kotor itu. Dia hanya akan menggunakan warisan bersih dari ayahnya. 1 tahun berlalu. Suara tawa anak-anak terdengar di taman yang asri. Ini bukan di kompleks perumahan mewah. Ini adalah rumah baru yang sederhana namun hangat di pinggir kota. Jauh dari kenangan buruk, Alma duduk di teras mengenakan hijab berwarna cerah, mengaduk teh melati. Dia terlihat tenang, garis-garis ketegangan di wajahnya telah memudar. Kiko yang kini berusia 8 tahun berlari di taman mengejar kupu-kupu. Dia masih menjalani terapi tapi mimpi buruknya sudah berkurang. Dia lebih banyak bicara sekarang, dia lebih banyak tersenyum. Alma tidak hanya duduk diam menikmati kekayaannya. Di pusat kota, sebuah gedung baru telah dibuka. Papannya bertuliskan Yayasan Warisan Handoyo. Dengan bimbingan Ibu Siwi, Alma menggunakan uang ayahnya untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu memiliki 2 fokus utama. Pertama, memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak cerdas dan jeli dari keluarga kurang mampu. Anak-anak seperti Kiko. Kedua, menyediakan bantuan hukum gratis dan rumah aman bagi perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan atau manipulatif. Alma mengubah warisan yang hampir menghancurkannya menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Itu adalah karma baiknya. Kiko berlari menghampiri Alma. Tangannya yang mungil menggenggam setangkai bunga aster putih. Dia memberikannya kepada ibunya. "Untuk ibu," katanya tersenyum lebar. Alma mengambil bunga itu. Hatinya menghangat. "Terima kasih, sayang." Kiko memeluk ibunya. "Terima kasih sudah percaya padaku, ibu." Alma membalas pelukan putranya erat-erat, mencium puncak kepalanya. Kata-kata itu yang dulu diucapkan dalam ketakutan di bandara, kini diucapkan dalam kedamaian. "Ibu yang terima kasih," bisik Alma. "Kamu adalah pahlawan ibu, kamu menyelamatkan kita." Mereka duduk bersama di teras, memandangi taman mereka yang bermandikan sinar matahari sore. Bayang-bayang Rendra telah hilang, api telah padam. Yang tersisa hanyalah fajar yang baru, masa depan yang aman, dan cinta seorang ibu dan anak yang telah teruji oleh api dan keluar sebagai pemenang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam sebuah keluarga. Tak peduli seberapa sibuk atau lelahnya kita, selalu penting untuk mendengarkan suara hati dan tanda-tanda kecil dari orang-orang yang kita cintai, terutama anak-anak. Karena seringkali mereka merasakan hal-hal yang luput dari perhatian orang dewasa. Jangan biarkan rasa curiga, rahasia, atau amarah menguasai rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi keluarga. Kadang satu langkah tenang dan keberanian untuk mencari kebenaran bisa menyelamatkan banyak hati dari kehancuran. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya di channel ini. Dukung kami terus untuk menghadirkan kisah kehidupan yang penuh makna, pelajaran, dan harapan. Ingat, setiap kisah punya pesan, dan mungkin hari ini pesan itu datang untukmu. 13 Desember 2023